Maaf untuk korupsi, Anda sudah tanyakan ini berkali-kali ya, dimanapun tanya dan berbagai orang sudah sampaikan, ya silakan saja Anda nilai ya. Kalau saya itu kan pernyataan umum seorang pemimpin pemerintahan maupun pemimpin negara, kepala negara, nggak bisa dijawab dengan ya hal ihwal prosedural ala Mahfud MD. Mahfud MD ini orang gagal. Ya, dia sendiri menilai dia gagal ya 5 tahun sebagai Menko Polhukam dengan memberi skor 5 dalam penegakan hukum. Apa yang mau dinilai dari Mahfud MD gitu kan? Nah, jadi ya teman-teman ya, itu aja. Saya malas, capek kita berdebat ya. Nggak mungkin Pak Prabowo itu menginstruksikan untuk mengabaikan berbagai peraturan perundang-undangan. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD juga menanggapi pernyataan Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman yang menyebutnya orang gagal. Habibur Rahman menyebut Mahfud sebagai orang gagal ketika merespon kritik Mahfud terkait wacana denda damai untuk koruptor. Menurut Mahfud, masyarakat sudah memberikan tanggapan atas pernyataan Habibur Rahman itu. Gagasan Pak Prabowo untuk kemungkinan memberi maaf kepada koruptor asal mengaku secara diam-diam dan mengembalikan kepada negara secara diam-diam. Itu kan salah. Undang-undang korupsi tidak membenarkan itu, hukum pidana tidak membenarkan itu. Lalu menterinya mencari dalil pembenar, itu kan ada di Undang-Undang Kejaksaan, denda damai. Denda damai itu hanya untuk tindak pidana ekonomi sesuai dengan undang-undang tentang bea cukai, undang-undang perpajakan, dan undang-undang kepabeanan. Nah, di situ kalau ada orang melanggar pajak atau bea cukai, itu tawar-menawar dulu. Oh, kamu seharusnya bayar 100 miliar, kok hanya membayar 95. Nah, sekarang yang 5 ini dikalikan berapa? Itu namanya denda damai. Dan itu jelas. Ada mekanismenya, yaitu dibuat oleh instansi terkait, dalam hal ini Kementerian Keuangan, lalu minta izin ke Kejaksaan Agung. Minta izin ke Jaksa Agung, jelas tuh prosedurnya, angkanya jelas, tidak diam-diam. Di jagat media sosial, memang banyak warganet yang mempersoalkan ucapan Habibur Rahman saat Mahfud yang ia sebut sebagai orang gagal. Sebagian warganet mempertanyakan capaian Habibur Rahman ketika menilai Mahfud sebagai orang gagal. Diberitakan sebelumnya, Habibur Rahman menyatakan pendapat Mahfud MD soal wacana denda damai bagi koruptor tidak perlu didengarkan. Sebab menurut Habibur Rahman, Mahfud telah mengakui bahwa ia gagal selama menjadi Menko Polhukam. Politikus Partai Gerindra ini mengatakan, wacana denda damai maupun pemberian maaf kepada koruptor tidak seharusnya ditanggapi dengan solusi prosedural seperti yang dikemukakan oleh Mahfud. Nah, sekarang dinaikkan kewenangan ini, Jaksa Agung boleh menerapkan denda damai tanpa usul dari instansi terkait. Tetapi itu tetap tuh undang-undang tindak pidana ekonomi, yaitu untuk kepabeanan, untuk pajak, dan untuk tadi bea cukai. Itu diatur di dalam pasal 35 Undang-Undang Kejaksaan Agung yang terbaru. Dan itu jelas di dalam pasal 35, dan penjelasannya itu hanya untuk tindak pidana ekonomi tertentu. Korupsi tidak masuk di situ. Dihitung usia 30-nya. Apakah ada motif politik demi Kaisang, Bang Habib? Sekarang kacamatanya kacamata partai nih, Bang Habib. Ya, sorry. Gimana tadi? Apakah revisi Undang-Undang Pilkada motifnya itu adalah supaya Kaisang tetap bisa maju sebagai cagup atau cawagup? Undang-undang itu kan erga omnes lah. Erga omnes mengikat untuk semua. Jadi tentu tidak ada motif untuk orang per orang. Politisi Gerindra dan juga anggota parlemen Habibur Rahman tertangkap kamera terus bermain HP. Hal tersebut membuat netizen geram lantaran ia tidak mencerminkan adab seorang politisi yang baik. Ketika ia berbicara, ingin didengarkan oleh lawan bicaranya. Namun saat lawan bicaranya memberikan argumen, ia malah main HP. Kalau rakyat mengatakan yang berbeda, artinya kan yang mendapat... Bang Habib bisa bilang rakyat yang mana ini? Yang tadi itu lempar-lemparan di DPR, yang artinya rakyat menangkap bahwa ada something wrong, bahwa yang mendapat manfaat dari undang-undang tersebut jika memang disahkan adalah orang-orang tertentu, dan itu tidak semua orang bisa merasakan itu. Tentu saja hal tersebut ramai diperbincangkan oleh netizen.
Bahkan saat pembawa acara Metro TV bertanya kepada Habibur Rahman, ia tertangkap sedang bermain HP dan tidak menangkap pertanyaan dari pembawa acara Metro TV. Kontan saja para narasumber tertawa. Di idealisme semacam itu nggak cocok kalau untuk digunakan sebagai argumentasi di dalam pembelaan atas upaya tersebut. Jadi buat saya nggak masuk akal aja kalau itu kemudian kita mempersalahkan rakyat yang tadi marah itu dengan mengatakan bahwa ini bukan untuk orang per orang. Jadi buat saya pilkada itu harus dikembalikan ke kitohnya, ke rohnya. Rohnya ini punya rakyat. Hal yang sama juga pernah terjadi di Indonesian Liars Club. Saat itu Sujiwo Tejo memperingati politisi Nasdem Irma Suryani yang saat itu sedang bermain HP. Sujiwo meminta kepada Irma untuk berhenti bermain HP karena tadi ketika Irma Suryani sedang memberikan paparan, Sujiwo Tejo tidak bermain HP. Irma saya lagi bicara, saya tidak baca. Kita dipersatukan oleh sumber mata air, Bu Irma saya lagi bicara, saya tidak baca HP ketika Anda tadi bicara. Saya akan berhenti ngomong sebelum semua berhenti. Oke, ya. Di dalam pertemuan yang sudah terjadwal, Sujiwo Tejo tidak pernah membuka HP. Karena saya sudah bisa ngasih tahu teman-teman saya, jangan HP-an dulu, aku lagi ada acara. Kalau di dalam pertemuan di jalan dadakan saya masih buka HP karena masih banyak yang gantung, Pak. Menurut saya inilah Pancasila. Inilah Pancasila yang nyata. Ada orang ngomong dengerin. Sorry Bu Irma, saya dengan kasih sayang ngomong ini karena saya termasuk sayang. Tentu saja, adab seorang politisi saat berada di layar televisi nasional akan disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Jika sebagai pejabat saja, ia tidak bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Padahal menghargai pendapat orang lain adalah salah satu menjalankan Pancasila. Belum vote sudah dirty. Jadi itu yang kemudian rakyat merasa marah. Nah, kalau saya merasakan selama ini, kalau makanya dari tadi saya diem aja, saya senyum-senyum. Jadi buat kami yang betul adalah kita ikut dengan aturan mainnya, rule of the game. Karena rule of the game itu yang membuat rakyat bisa memutuskan dia akan protes atau tidak, dia akan